TTV. Pemeriksaan vital sign atau TTV adalah suatu prosedur mendasar bagi tim tenaga kesehatan maupun layanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya suatu kelainan, gangguan, perubahan fungsi organ tubuh dan masalah medis lainnya, agar dapat membantu dokter menjadi suatu diagnosa. Jenis pemeriksaan TTV. 1. Tekanan darah. Merupakan tekanan yang dialami darah pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop melalui nilai sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan darah arteri pada saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah arteri menunjukkan saat jantung beristirahat untuk mengisi darah dari seluruh tubuh. Tekanan darah normal pada dewasa yaitu 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan angka sistolik sedangkan angka 80 merupakan angka diastolik. Sementara pada bayi dan anak-anak tekanan darah normal lebih rendah dari nilai dewasa. Tekanan darah normal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu aktivitas fisik, diet, dan usia. Maka untuk dapat hasil yang tepat, sebelum pengukuran sebaiknya beristirahatlah sekitar 15 menit dari aktivitas agar tubuh menjadi relas. 2. Denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dilakukan untuk mengetahui jumlah detak jantung, ritme jantung, dan kekuatan detak jantung per menit. Nilai denyut nadi normal pada dewasa yaitu kisaran 60-100 x menit, sementara pada bayi dan anak-anak lebih tinggi dari dewasa. Namun, denyut nadi dapat lebih rendah maupun tinggi dari nilai normal tergantung dari kondisi tubuh yang habis berolahraga, kondisi emosi ataupun psikologis yang tidak stabil, sedang cedera dan sakit. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada arteri radialis, terletak di sepanjang tulang radialis. Sering dipakai secara rutin dan lebih mudah teraba di area pergelangan tangan dan searah dengan ibu jari. Arteri brachialis, terletak di medial lipatan siku tangan bagian dalam. Digunakan menggunakan stetoskop untuk mengukur tekanan darah. Arteri karotis, termasuk salah satu arteri besar yang terletak pada leher di lobus telinga. 3. Laju pernafasan. Saat mengukur tanda-tanda vital, dokter perawat akan mengukur intensitas bernafas dalam satuan waktu menit, yaitu intensitas dada naik saat inspirasi, mengambil nafas, ataupun ekspirasi, menghembuskan nafas. Metode ini bertujuan untuk menilai ada kesulitan atau tidak dalam bernafas. Laju pernafasan normal untuk orang dewasa yaitu Desember 20 x menit, sementara pada bayi dan anak-anak lebih tinggi dari nilai normal dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi laju pernafasan, yaitu usia, peningkatan suhu tubuh, beraktivitas olahraga, posisi tubuh dan jenis kelamin. 4. Suhu tubuh. Temperatur suhu adalah suatu ukuran derajat panas dengan menggunakan alat yang disebut termometer dan suhu yang dihasilkan tergantung dari aktivitas yang dilakukan, cuaca, metabolisme tambahan karena pengaruh hormon, konsumsi cairan, maupun jenis kelamin. Temperatur tubuh normal yaitu antara 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Metode mengukur suhu tubuh antara lain dengan cara oral atau melalui mulut, tidak dianjurkan pada bayi anak, melalui rektal atau anus, melalui rektal atau anus, melalui ketiak aksila, melalui kulit di dahi, dan melalui telinga. Melalui mulut, termometer diletakkan di bawah lidah. Bisa menggunakan termometer kaca, air raksa, atau termometer digital. Pada bayi, anak tidak dianjurkan menggunakan termometer kaca karena beresiko pecah akibat digigit dan juga menggunakan bahan merkuri yang bersifat racun bagi tubuh dan berbahaya bagi bayi anak. Melalui rektal anus. Tidak dianjurkan untuk pemeriksaan suhu melalui rektal jika mengalami diare,
setelah pembedahan rektal ataupun sedang mengalami ambient hemorrhoids. Melalui aksila, ketiak ini yang paling sering digunakan karena dirasa mudah dan nyaman. Namun ada beberapa kontraindikasi bagi pasien untuk dilakukan pemeriksaan suhu melalui aksila, yaitu pasien kurus, adanya inflamasi lokal di daerah ketiak, pasien tidak sadar, shock dan konstriksi pembuluh darah perifer. Melalui telinga, merupakan termometer khusus, biasanya memakai digital, yang dengan cepat mengukur suhu gendang telinga yang merupakan suhu inti tubuh, suhu organ internal. Melalui kulit, merupakan termometer khusus, biasanya memakai digital, yang dengan cepat mengukur suhu di kulit dahi. Jika hasil pemeriksaan TTV di rumah dirasa ada yang tidak normal, dapat langsung dikonsultasikan pada dokter maupun tenaga profesional kesehatan. Artikel ini hanya sebagai informasi kesehatan, bukan diagnosa medis. Salam sehat. Apa saja alat untuk pemeriksaan TTV? Termometer untuk mengetahui temperatur, sfigmomanometer untuk mengetahui tekanan darah, jam dengan jarum penunjuk detik atau jam digital untuk menghitung kecepatan detak jantung, nadi, dan pernafasan. Denyut nadi adalah jumlah denyut jantung atau berapa kali jantung berdetak per menit. Apa saja tanda-tanda vital? Tanda vital, suhu tubuh, denyut nadi, laju respirasi, tekanan darah. Apa tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda vital yang dilaksanakan oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat digunakan untuk memantau perkembangan pasien. Tindakan ini bukan hanya merupakan kegiatan rutin pada pasien, tetapi merupakan tindakan pengawasan terhadap perubahan atau gangguan sistem tubuh.